Resmi, Belanda umumkan uji coba lawan timnas wanita Indonesia. Bocoran pemain keturunan baru untuk timnas Indonesia. November berpeluang debut. Shin Tae-yong bahagia. Penyerang ganas Eredivisie ini siap perkuat timnas Indonesia. Justin Hubner mengamuk. Indonesia ditempatkan di posisi 15 negara paling gila sepak bola. Petinggi Suwon FC bongkar penyebab Pratama Arhan jarang main. 5 klub top Eropa yang berpotensi gatekeeper timnas Indonesia Martin Paes. Halo football lovers, salam sehat sejahtera. Jangan lupa untuk subscribe channel kami ya, dan juga nyalakan notifikasinya agar dapat berita terbaru seputar timnas Indonesia. Terima kasih. Resmi, Belanda umumkan uji coba lawan timnas wanita Indonesia. Federasi Belanda Resmi, Belanda umumkan uji coba lawan timnas Indonesia. Federasi Belanda resmi mengumumkan pertandingan uji coba pada bulan Oktober mendatang. Salah satu yang akan jadi lawannya yaitu timnas wanita Indonesia. PSSI belum lama ini mengaku mendapat undangan dari Federasi Sepak Bola Belanda atau KNVB terkait uji coba internasional melawan timnas wanita Indonesia. Ini menjadi agenda Women's International Match Calendar FIFA 2024 buat timnas wanita Indonesia. Timnas wanita Belanda yang menempati peringkat ke-11 dunia dalam ranking FIFA itu mengundang timnas wanita Indonesia untuk menjadi lawan uji coba. Tim berjuluk Oranye tersebut mengundang timnas wanita Indonesia karena tim asuhan Satoru Mochizuki direncanakan menjalani pemusatan latihan atau TC di Belanda. Timnas wanita Indonesia akan menjalani TC di Belanda pada 21 Oktober mendatang. Untuk itu, selama menjalani TC di negara kincir angin tersebut, mengundang skuad Garuda Pertiwi. Pelatih timnas wanita Indonesia, Satoru Mochizuki, menyambut undangan ini dengan baik. Menurutnya, ini menjadi kesempatan bagus buat tim Merah Putih menjajal timnas wanita Belanda. Apalagi, timnas wanita Belanda juga bukan tim kaleng-kaleng. Mereka memiliki catatan sebagai juara Piala Eropa Wanita 2017. Selain itu, Oranje Leeuwinnen juga pernah keluar sebagai runner-up Piala Dunia Wanita 2019. Sebelum menghadapi Belanda, timnas wanita Indonesia dijadwalkan lebih dulu menjalani TC di Jepang. Mereka menjalani TC di Jepang mulai 24 September hingga akhirnya nanti lanjut ke Belanda. PSSI sebelumnya mengatakan bahwa mereka masih mengurus soal agenda uji coba melawan Belanda tersebut. Namun, akhirnya Belanda mengumumkan secara resmi bahwa mereka akan menjalani uji coba lawan timnas Indonesia wanita. Kepastian ini diumumkan langsung melalui Instagram resmi Oranje Leeuwinnen. Bocoran pemain keturunan baru untuk timnas Indonesia. November berpeluang debut. Anggota EXO PSSI Arya Sinulinga kembali memberikan bocoran terkait pemain keturunan baru yang akan bergabung dengan timnas Indonesia. Dua namanya yakni Messi Legers dan Eliano Rejders diproyeksikan akan segera karena saat ini tinggal menunggu proses sumpah WNI. Selanjutnya, mereka akan menjalani perpindahan federasi dan sudah tersedia pada bulan Oktober nanti. Putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia jadi ajang bagi mereka untuk mendapatkan caps perdana di timnas Indonesia. Arya Sinulinga menjelaskan saat ini pihaknya masih berusaha untuk mendatangkan pemain keturunan lain. Mereka akan menempati sektor penyerangan, yakni pada gelandang serang atau striker. Namun, kali ini masih dalam tahap komunikasi karena jalannya cukup berat. Ya, bisa ada posisi gelandang atau penyerang. Ada nama-nama tersebut sedikit berat karena masih diproses panjang. Tapi, ada yang kita lihat masih bisa kita ajak berkomunikasi, kata Arya Sinulinga.
Rencananya ada 2 pemain yang diincar oleh PSSI. Mereka diproyeksikan akan menjalani debut pada bulan November nanti. Tentunya hal tersebut masih diusahakan dengan maksimal demi terus memperkuat timnas Indonesia. Mauro Gilistra diprediksi jadi salah satu nama yang sedang diproses. Mudah-mudahan 1 atau 2 pemain memang belum bisa mencukupi kebutuhan, tapi bisa mengimbangi nanti, kata Arya Sinulinga. Meski sudah memiliki rencana, Arya tidak ingin berjanji bahwa pemain tersebut akan debut pada bulan November. Berkaca pada kasus Maarten Pas, sang pemain sempat belum tersedia saat timnas bertanding ke markas Arab Saudi meski akhirnya dia bisa bermain. All these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off. Asnawi Mangku Alam ingin berkarir lama di luar negeri. Persaingan di timnas Indonesia begitu berat. Asnawi jadi salah satu pemain yang konsisten bermain di luar negeri. Dia meninggalkan Liga 1 tepatnya bersama PSM Makassar pada tahun 2021 lalu. Selanjutnya, bek timnas Indonesia ini melanjutkan karir di Ansan Greeners. Jeonnam Dragons jadi klub barunya pada tahun 2023 sebelum akhirnya pindah ke Fort FC. Dengan bekal yang banyak tersebut, dia menjadi salah satu pemain kepercayaan Shin Tae-yong di skuad Garuda. Asnawi Mangku Alam menjelaskan dia memiliki cita-cita untuk terus berkarir di luar negeri. Beberapa negara Asia seperti Jepang, Thailand, dan Korea Selatan menjadi incarannya saat ini. Menurutnya, hal tersebut jadi salah satu cara untuk menjaga konsistensi. Untuk impian saya ingin lebih banyak tinggal di luar Indonesia. Saya tidak tahu saya tinggal di Thailand atau Korea, Jepang, atau dimanapun. Tapi saya ingin lebih banyak kualitas yang bagus dan lebih banyak tinggal di luar negeri bagi saya lebih baik, kata Asnawi Mangku Alam. Pemain kelahiran Makassar ini mengakui bahwa persaingan di timnas Indonesia saat ini cukup berat, apalagi beberapa pemain keturunan sudah mulai bergabung dengan tim. Demi tetap mendapatkan caps di timnas, tetap menimba ilmu di luar negeri jadi salah satu jalan. Asnawi juga memiliki pendapat terkait perbedaan kompetisi di Thailand dan di Indonesia. Menurutnya, gaya bermain di Thailand lebih terorganisir dan disiplin. Selama di Indonesia, hal tersebut jadi perbedaan nyata, meski perlahan Liga 1 semakin membaik. Berbeda ya, saya bermain 4 tahun sebelumnya, saya bermain di Korea, saya bermain 4 tahun pertama di Indonesia. Saya bermain di klub di kota PSM, di kota Makassar, intensitasnya sangat berbeda. Ini mungkin perbedaannya tidak terlalu besar buat Liga Thailand lebih berkualitas, disiplin, lebih terorganisir di Thailand daripada di Indonesia. Tapi sekarang semakin baik. Sekarang bagus ya Liga Indonesia. Saya lihat di Liga Indonesia sekarang lebih baik daripada sebelumnya, ujar Asnawi Mangku Alam. Pujian Yeom Ki-hun usai 3 striker timnas Indonesia berhasil cetak gol di Liga 1. Pelatih striker timnas Indonesia Yeom Ki-hun memberikan pujian kepada 3 penyerang lokal yang mencetak gol di Liga 1 2024-2025. Dalam sepekan terakhir, sudah ada 3 penyerang timnas Indonesia yang sukses cetak gol. Ketiga nama yang dimaksud adalah Ramadan Sananta, Hoki Caraka, dan Dimas Derajat. Ketiganya langsung unjuk gigi usai pulang dari camp latihan timnas Indonesia September lalu. Ramadan Sananta jadi nama pertama yang cetak gol. Sananta bantu Persis Solo menang 4-0 atas Madura United. Ramadan Sananta mencetak gol kedua Persis Solo dengan tendangan kaki kanan. Ini jadi gol perdana Sananta di Liga 1 2024-2025. Pencapaian tersebut langsung mendapatkan apresiasi dari Yeom Ki-hun. Pelatih asal Korea Selatan tersebut
mengapresiasi gol Sananta melalui komentar dalam unggahan sang pemain di akun Instagram. "Sangat bagus," ujar Yeom Ki-hun, disertai dengan emoji jempol di akun Instagram Ramadan Sananta. Lalu sepekan berselang, giliran Hoki Caraka unjuk gigi. Tidak tanggung-tanggung, Hoki langsung mencetak 2 gol cantik untuk PSS Sleman. Penyerang 20 tahun tersebut membantu PSS Sleman menang 3-1 atas Arema FC. Yeom Ki-hun memuji Hoki Caraka dalam bahasa Indonesia di akun Instagram sang pemain. "Kamu keren sekali hari ini, Hoki," ujar Yeom Ki-hun. Nama terakhir yang pecah telur usai camp latihan timnas Indonesia adalah Dimas Drajat. Dimas Drajat sukses cetak gol dalam kemenangan 2-0. Dimas Drajat sukses mencetak gol cantik yang membuka keunggulan Persib Bandung atas Persija Jakarta. Yeom Ki-hun mengapresiasi teknik Dimas Drajat yang mencetak gol memanfaatkan bola kedua. "Bola kedua yang diikuti dengan tembakan hebat itu sempurna," ujar Yeom Ki-hun di akun Instagram Dimas Drajat. Tentu, performa bagus ketiga pemain tersebut jadi motivasi tersendiri sebelum panggilan timnas Indonesia berikutnya. Timnas Indonesia bakal bertandang ke markas Bahrain dan Cina dalam lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober mendatang. Shin Tae-yong bahagia, penyerang ganas Eredivisie ini siap perkuat timnas Indonesia. Shin Tae-yong dijamin bahagia sebab penyerang ganas yang bermain untuk klub Eredivisie Fortuna Sittard, Skor Lovis Hermes, bersedia membela timnas Indonesia. Kepada akun Instagram @pemainketurunan.id, Skor Lovis mengaku siap menjalani semua proses naturalisasi untuk mendapatkan paspor Indonesia. "Saya ingin bermain untuk Indonesia. Saya akan mengikuti prosesnya untuk menjadi warga negara Indonesia," kata George Lovis Hermesen. Jika nantinya resmi menjadi WNI, George mungkin takkan langsung dimainkan di timnas Indonesia senior. Dia baru berusia 17 tahun. George Lovis Hermes bisa diandalkan timnas Indonesia U20 lebih dahulu. Meski baru 17 tahun, George sudah mencatatkan debut bersama tim senior Fortuna Sittard. Ia bermain 1 menit saat Fortuna Sittard tandang ke markas Heracles Almelo di pekan pamungkas Eredivisie 2023-2024 pada 14 Mei 2024. George Lovis Hermes bahkan mengalahkan pemain timnas Indonesia yang musim lalu membela Fortuna Sittard, Ragnar Oratmangon, di laga Heracles dan Fortuna Sittard. Ragnar Oratmangon dicadangkan dari awal sampai pertandingan berakhir. Lantas, bagaimana statistik skor Lovis Hermsen di tim junior Fortuna Sittard? Bersama Fortuna Sittard U21, ia mengemas 12 gol dan 28 assist dari 32 pertandingan musim lalu. Sementara, pada musim ini, George Lovis Hermsen telah mencetak 3 gol dan 1 assist dari 3 pertandingan. Karena itu, timnas Indonesia akan sangat diuntungkan jika berhasil mengamankan pemain yang memiliki kemiripan permainan dengan Kylian Mbappe ini. Menarik menanti aksi nyata PSSI. Apakah PSSI lewat bisikan Shin Tae-yong atau Indro Syafri siap mengamankan jasa penyerang yang satu ini? Justin Hubner mengamuk, Indonesia ditempatkan di posisi 15 negara paling gila sepak bola. Pemain Wolverhampton Wanderers U21, Justin Hubner, tak terima Indonesia ditempatkan di posisi 15 dunia sebagai negara paling gila sepak bola. Di unggahan akun Instagram @siasiogol, Justin Hubner menyebut Indonesia seharusnya menempati peringkat 1 dunia. Tiket GUM baru-baru ini melakukan survei kepada 42 negara untuk mencari negara mana yang paling fanatik kepada sepak bola. Dalam survei itu, mereka memasukkan beberapa variabel seperti jumlah stadion di sebuah negara dan berapa kapasitasnya,
tingkat kehadiran supporter di stadion per pertandingan, total nilai pasar pemain, ketertarikan kepada Piala Dunia hingga nilai siaran kompetisi domestik. Variabel-variabel di atas kemudian dijadikan angka oleh Tiket Gum. Hasilnya, Inggris berada di posisi teratas dengan nilai 8,37. Bertenggaranya Inggris di posisi puncak memang tidak mengherankan. Publik sepak bola Inggris dikenal gila bola. Hampir seluruh stadion selalu penuh sesak di setiap pertandingannya. Lanjut ke posisi 2 dan 3 ada Spanyol serta Jerman yang sama-sama mendulang 7,87 poin. Brasil di posisi 4 dengan 7,60 poin. Melengkapi 5 besar ada Italia dengan 7,52 poin. Indonesia bisa naik posisinya jika harga pasar pemain skuad Garuda terus meningkat dan kompetisi di dalam negeri terus berbenah. Singkatnya, sepak bola Indonesia pelan-pelan menuju ke arah yang positif, meski masih ada kekurangan. Petinggi Suwon FC bongkar penyebab Pratama Arhan jarang main. Salah satu petinggi Suwon FC yang tidak disebutkan namanya mengungkap alasan kenapa Pratama Arhan jarang mendapatkan kesempatan bermain bersama timnya. Sosok ini belak-belakan mengatakan Pratama Arhan jarang main karena skillnya masih kurang, sehingga kalah saing dengan pemain Suwon FC lain. Berdasarkan skill, Pratama Arhan masih agak kurang untuk bersaing di pentas teratas Liga Korea Selatan. Saya rasa ia akan cukup kompetitif di Liga 2 Korea, kata salah satu petinggi Suwon FC. Semenjak didatangkan pada Januari 2024, Pratama Arhan baru sekali dimainkan pelatih Suwon FC, Kim Eun-jong. Ia bermain saat Suwon FC tandang ke markas Jeju United di pekan ke-14 Liga 1 Korea Selatan 2024 pada 26 Mei 2024. Namun, apes bagi Pratama Arhan. Baru 3 menit berada di lapangan, suami dari Ajijah Salsa ini langsung terkena kartu merah. Sejak saat itu, atau hingga 17 laga ke depan, Pratama Arhan tak pernah lagi bermain untuk Suwon FC. Minimnya menit bermain pesepak bola berusia 22 tahun itu berdampak buruk untuk karirnya di timnas Indonesia. Nasib Pratama Arhan kemudian menjadi pertanyaan banyak penggemar, terkhusus dari Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong pun pernah berpikiran tak mau memanggil Pratama Arhan. Penyebabnya karena ex-PSIS Semarang itu kesulitan mendapatkan menit bermain bersama Suwon FC. Selain itu, petinggi Suwon juga sedikit membahas waktu Pratama Arhan di Indonesia dan Korea Selatan yang tak berbeda jauh. Sekedar diketahui, Pratama Arhan sering disibukkan dengan agenda timnas Indonesia, sehingga masa adaptasinya di Suwon FC menjadi berkurang. Ia sering dipanggil ke timnas Indonesia. Kalau saya agak melebih-lebihkan, waktu yang dihabiskannya di Korea sama saja dengan waktu yang dihabiskannya di timnas Indonesia, tutup petinggi Suwon FC tersebut. Penyebab nama Messi Legers dibawa-bawa media Inggris jelang Manchester United versus FC20. Matchday pertama Liga Eropa 2024-2025 yang dilangsungkan di Stadion Old Trafford. Media asal Inggris Sportsmall membuat preview laga Manchester United versus FC20. Dalam preview yang dibuat, mereka membahas FC20 yang kesulitan mendapatkan hasil positif kontra wakil Inggris. Dari 13 pertemuan dengan wakil Inggris, FC20 cuma menang sekali. Satu-satunya kemenangan itu pun didapat sudah sangat lama. Tepatnya saat FC20 menang 1-0 atas Fulham di Liga Eropa 2011-2012. Demi mengulang kemenangan 12 tahun lalu, Sportsmall menyarankan untuk memainkan Messi Legers. Calon pemain timnas Indonesia ini merupakan salah satu kunci keberhasilan FC20 finish ketiga di Eredivisie 2023-2024. Musim ini, FC20 juga dalam track
tepat finish 3 besar. Hingga pekan ke-6 Eredivisie, FC Twente duduk di posisi 4 dengan 11 angka. Hanya terpaut 2 poin dari FC Utrecht di posisi ketiga. Pelatih FC Twente, Joseph Oosting, tidak akan membuat banyak perubahan. Bart van Rooij akan bertugas sebagai fullback kanan, berdiri sejajar dengan Messilgers, Mark Burnus, dan Anas Salah Edni, tulis Sportsmall media Inggris tersebut. Namun, Sportsmall tidak menjagokan FC Twente untuk memenangkan laga. Sportsmall memprediksi FC Twente tumbang 1-3 dari Manchester United. Di sisi lain, Messilgers sudah menyiapkan semuanya. Selain fisik dan mental, Messilgers telah menyiapkan bendera Indonesia untuk dikibarkan di Stadion Old Trafford kelar laga Manchester United versus FC Twente. I've been living in my own head, constantly thoughts jumbled around, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative. I don't wanna get 5 klub top Eropa yang berpotensi guide kiper timnas Indonesia Maarten Vaz. Ya, sebanyak 5 klub top Eropa yang cocok menggait kiper timnas Indonesia Maarten Vaz. Secara kualitas, Maarten Vaz layak kembali berkarir di Eropa. Statistik Maarten Vaz sebagai penjaga gawang dengan penyelamatan terbanyak di Major League Soccer atau MLS 2024 menunjukkan kehebatan kiper 26 tahun tersebut. Menilai ada beberapa klub yang bisa memboyong Maarten Vaz jika melihat kualitas kiper utama mereka. Lantas, siapa saja klub yang dimaksud? Di posisi yang kelima ada klub Manchester United. Kiper utama Manchester United, Andre Onana, sudah kebobolan 6 kali dari 6 pertandingan bersama Setan Merah musim ini. Namun, musim lalu, Andre Onana kebobolan 83 kali dari 51 pertandingan. Karena itu, Maarten Vaz cocok menggeser Andre Onana. Ditambah, pelatih Manchester United, Erik ten Hag, doyan mendatangkan pemain yang ada kaitannya dengan Belanda. Di posisi yang keempat ada klub AC Milan. Mike Maignan dan AC Milan mengalami penurunan performa musim ini. Dari 5 pertandingan Liga Italia 2024-2025, gawang Mike Maignan kemasukan 7 kali. Di saat performa AC Milan yang belum stabil, Mike Maignan mesti tampil lebih baik ketimbang sekarang. Klub yang ketiga yaitu ada Chelsea. Robert Sanchez sebenarnya tampil oke musim ini. Dari 5 pertandingan di Liga Inggris 2024-2025, gawangnya baru kebobolan 5 kali. Namun, mendatangkan Maarten Vaz tetap bisa dijadikan opsi bagi Chelsea. Kehadiran Maarten Vaz tak hanya bisa mendatangkan supporter baru dari Indonesia, tapi juga bisa sebagai upaya penghematan. Klub yang kedua yaitu ada Inter Milan. Secara postur, Maarten Vaz yang memiliki tinggi badan mencapai 190 cm masih lebih baik ketimbang Jan Sommer yaitu 183 cm. Otomatis, secara jangkauan Maarten Vaz juga lebih oke ketimbang kiper timnas Swiss tersebut. Bagaimana soal refleks? Ya, Maarten Vaz bisa diadu dengan ex penjaga gawang Bayern Munich tersebut. Dan klub yang pertama yaitu Barcelona. Kiper utama Barcelona, Marc-Andre ter Stegen, mengalami cedera lutut dan diperkirakan absen 3 bulan atau 8 bulan sampai 1 tahun. Ketiadaan ter Stegen membuat Barcelona harus mengandalkan kiper kedua yang levelnya jauh di bawah, yakni Inaki Vena. Jika ingin mendatangkan kiper hebat dengan kualitas jempolan, manajemen Barcelona dapat mempertimbangkan Maarten Vaz. Berhubung kontraknya bersama FC Dallas hanya tersisa 1 tahun lagi sampai dengan 31 Desember 2025, kiper 26 tahun ini bisa diboyong di angka 2 juta US dollar atau setara 30 miliar rupiah. Gaji Maarten Vaz juga sangat terjangkau.
bagi klub sebesar Barcelona. Mantan kiper FC Utrecht ini memiliki gaji sebesar 325.000 US dollar atau setara 4,9 miliar per tahun. Ya, patut kita nantikan, semoga saja klub-klub ini akan memboyong Maarten Pas dan menjadikan Maarten sebagai kiper utamanya. Living in my own head, constantly thoughts jumbled around. Think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show 'em what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let 'em win, I'll take a step.